yang telah kita tempuh. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengar, menyimpan, dan memohon pertolongan Tuhan untuk hidup di dalam firman-Nya. Dengan judul berlari-lari kepada tujuan, saudara. Berbicara dengan tujuan, sebetulnya saya dan saudara saat ini ada di Amerika, datangnya dari Indonesia. Ada yang pertama kali mungkin bertujuan ke sini untuk bekerja secara langsung, ada juga yang mungkin saat itu mau bersekolah, saudara, ataupun dengan alasan-alasan lain. Tetapi bicara tentang tujuan yang menyangkut hidup saya dan hidup saudara itu begitu dekat dan mungkin selalu ada dari waktu ke waktu. Misalkan minggu depan saudara akan melakukan sesuatu dengan tujuan apa, saudara. Tapi di sini yang indah saya sendiri diingatkan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus sendiri sebetulnya menuliskan satu bagian yang boleh mengingatkan kita, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jika saudara sudah mengikuti apa yang menjadi bacaan kita daripada minggu lalu, di bagian di ayat yang ke-10, saudara, di situ Rasul Paulus juga boleh menuliskan firman Tuhan. Di situ dia katakan yang menjadi satu kerinduan sebagai Rasul Paulus yang sudah ditebus, yang sudah dianugerahi keselamatan oleh Tuhan Yesus, dia memiliki satu kerinduan yang ku kehendaki, ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, saudara. Kembali kita melihat Rasul Paulus saat ini, sebetulnya dia pada masa waktu-waktu terakhir sebelum dia sebetulnya juga akan mati, saudara. Tetapi di sini dia juga sebetulnya, kalau kita boleh lihat, dengan rendah hati dia menuliskan firman-Nya. Bukan seolah-olah aku sudah memperoleh hal itu. Meskipun di dalam kerinduan yang paling dalam kita boleh mendapatkan, dia merindukan untuk dia sendiri mengenal Kristus. Sehingga sebetulnya pertanyaan kepada diri saya, saudara, dan mungkin ini juga pertanyaan kepada diri saudara. Benarkah Anda merindukan untuk mengenal Kristus sebagai juru selamat saudara, sebagai Tuhan saudara? Jika dengan sadar saudara sudah ditebusnya, jika dengan sadar saudara mengerti tidak ada manusia lain yang bisa menyelamatkan saudara untuk bisa masuk surga, ataukah hanya saudara mau menerima keselamatan tetapi tidak mau mengenal siapa yang menyelamatkan saudara? Penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia berkata, Lord, remember me. Saat itu juga Tuhan Yesus berkata, today you will be with me in paradise. Ada satu kata yang dipakai Lord itu sendiri sebetulnya seseorang yang ditinggikan, menjadi masternya. Ketika saya dan saudara nantinya boleh lebih memahami bagaimana kehidupan masa itu, jika seseorang memanggil Lord, Tuhan, Tuhan, Master, hidupnya itu sudah sepenuhnya diserahkan kepada Master itu, saudara. Adakah saya dan saudara jika saat ini memanggil Tuhan Yesus, aku serahkan hidupmu kepadamu? Adakah itu juga sebetulnya boleh membangun iman saya, boleh membangun iman saudara? Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara itu memang bukan menjadi genie yang mana saya dan saudara datang kepada Tuhan jikalau di dalam penderitaan, datang kepada Tuhan jikalau kita perlu sesuatu, datang kepada Tuhan jikalau saya dan saudara mau meminta sesuatu. Sebetulnya saya dan saudara harus senantiasa datang kepada Tuhan karena dialah yang memiliki hidup saya dan memiliki hidup saudara. Sehingga dari sini sebetulnya saudara saya juga boleh diingatkan apa yang dikatakan oleh Pak Andi beberapa waktu yang lalu tentang Dr. Waloni. Seorang dokter yang menjadi pendeta, kemudian dia kecewa karena melihat, dengan kata lain, penjahat Kristen kalau mati kok dikatakan masuk surga, saudara. Sehingga dia meninggalkan kekristenan. Di situ mungkin hanya satu gambaran kepada saya dan kepada saudara.
Benarkah saya dan saudara sudah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Sehingga dari situ pun saya dan saudara akan rindu untuk lebih mengenal siapa juru selamat kita. Yang bukan hanya satu-satunya juru selamat, tetapi satu-satunya yang harus saya dan saudara tinggikan, muliakan dari hari ke hari, saudara. Sehingga dari situ pun saya boleh ajarkan kepada anak-anak saya yang masih kecil kedua, kamu jangan cintai jadi kamu, mami kamu nomor satu, bukan. Cintai Yesus nomor satu, saudara. Karena banyak anak-anak yang dikecewakan oleh daddy dan maminya, tetapi Yesus tidak akan pernah mengecewakan kamu nanti. Biar itu juga sebetulnya menjadi satu bagian yang indah saat ini. Jika Rasul Paulus sendiri mengatakan, bukan aku seolah-olah memperoleh bahkan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus sendiri di masa dia pergi untuk menganiaya jemaat Tuhan, dia ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan dari situ dia berkata, Lord, what do you want me to do? Saudara. Kembali saudara, anugerah keselamatan bagi saya dan bagi saudara hanya bisa kita syukuri. Di dalam iman kita boleh terima. Karena kembali, tidak ada manusia yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri karena perbuatan baik mereka, karena amal budi mereka, karena kesalehan mereka. Mereka boleh menyembah yang katanya nantinya Tuhan pencipta, tetapi kalau tidak melalui Yesus Kristus yang sudah oleh Allah sendiri diberikan menjadi juru selamat, kita tidak akan ketemu dengan mereka, saudara. Akankah saya dan saudara saat ini juga boleh diberikan keyakinan, jikalau kita mati pun hari ini, kita akan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hidup saya dan hidup saudara juga rindu mengenal juru selamat. Tidak hanya mengambil keuntungan keselamatan, tetapi secara pribadi saudara dan saya ingin mengenal kasih-Nya, kuasa kebangkitannya, dan kehidupan di dalam Kristus itu sebagai pribadi lepas pribadi, saudara. Mungkinkah anak-anak kita nanti kalau mati, mereka juga akan bersama dengan Yesus di surga dengan saya dan saudara kalau kita di surga, saudara? Mungkinkah saudara? Saudara mempunyai pekerjaan, saya mempunyai pekerjaan untuk menjadi pendoa, untuk menjadi pengingat. Jikalau Tuhan itu memang Tuhan saya, Tuhan saudara, Tuhan anak-anak kita, Tuhan orang tua kita. Otherwise, mereka akan terhilang dan tidak akan ketemu, saudara. Oleh karena itu kembali saya diingatkan di pagi hari ini, yang boleh bagikan kepada saya dan saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus menuliskan yang sudah kita baca daripada minggu lalu, saudara. Kalau dia mau membanggakan hal-hal yang lahiriah, Paulus bisa membanggakan hal-hal yang lahiriah di dalam keagamaannya, di dalam kehidupannya. Tapi hal-hal yang lahiriah itu sebetulnya harus saya dan saudara tinggalkan. Hal-hal yang lahiriah itu akan menjadi perintah bagi saya dan saudara untuk bertumbuh di dalam Kristus. Tapi kenyataannya hal-hal yang lahiriah itulah yang saya dan saudara sukai. Itu kenyataan, saudara. Tapi biar saya dan saudara saat ini juga boleh diingatkan melalui 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita akan baca bersama 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-17. Dapat saudara, mari kita baca bersama 1 Yohanes pasal yang kedua 15-17. 2-3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia.